Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Buat perdamaian. Monyet kecil itu memamerkan giginya untuk sementara waktu. Di mata gadis kecil ini, dia dan tuannya sangat tak tertahankan. Gunung surgawi dan iblis macam apa yang mereka butuhkan untuk berdamai? Su Yi tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Ketika kognisi tidak sama, semua penjelasan ditakdirkan menjadi sia-sia dan hanya akan menyebabkan lebih banyak kesalahpahaman. Jika Anda dan Dewa Iblis Senior ini benar-benar dapat menurunkan sikap mereka, menurut saya, mereka pasti akan dapat menyingkirkan pertengkaran mereka sebelumnya dengan Tian Xiang Yaoshan. Yang Suanger berkata dengan serius. Dia pikir tebakannya benar. Malam. Bulan ungu kosong. Di dalam ruangan, tungku perbaikan langit dipenuhi dengan kemegahan surgawi ungu, dan itu menyemburkan semburan aroma obat yang kuat. Di satu sisi, Su Yi duduk bersila, dan tubuh yang hampir roboh itu diselimuti oleh kekuatan obat yang mengandung kekuatan suci. Setiap inci kulitnya yang pecah-pecah, daging yang patah, dan pembuluh darah yang pecah seperti dasar sungai yang terendam air sungai. Basis kultivasi yang kelelahan dan organ dalam yang rusak parah juga dipelihara pada saat ini. Bahkan jiwa-jiwa yang terluka parah sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Merasakan perubahan di tubuhnya, Su Yi hampir mengerang karena nyaman. Selama periode waktu ini, setelah menjadi orang lumpuh, dia hanya bisa berbaring setiap hari, atau dia hanya bisa duduk di kursi roda dan didorong oleh aling, bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, yang membuat Su Yi benar-benar menyadari apa itu. Berarti tidak berdaya. Dan sekarang, itu semua berubah. Saat kompor perbaikan surga dikeluarkan, obat ajaib dan zat abadi yang tersembunyi di kompor sudah bisa digunakan olehnya. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, untuk Su Yi, selama dia bisa pulih. Hanya 1/4 jam kemudian, 3 obat ajaib benar-benar dikonsumsi. Tapi luka Su Yi telah pulih sangat sedikit. Tidak mungkin, dia terluka terlalu serius, dan pukulan fatal dari Dai terlalu menakutkan. Su Yi tidak bisa tidak curiga bahwa bahkan jika dia berubah menjadi karakter tingkat dewa, dia pasti sudah mati. Dan mampu bertahan, satu terkait dengan kekuatan karma generasi keempat Yi Daoxuan, dan yang lainnya terkait dengan pedang 9 penjara. Puan, cedera Anda terlalu serius. Bahkan jika Anda menggunakan obat-obatan ajaib ini, Anda mungkin tidak dapat pulih banyak. Tungku pemelihara surga khawatir. Di tungku, hanya ada kurang dari 30 jenis obat ajaib yang tersisa. Selain itu, ada lebih dari 10 kristal abadi. Tidak masalah, selama itu bisa bekerja dan membiarkanku mendapatkan kembali kekuatan, itu sudah cukup. Su Yi berkata dengan santai. Tungku penambal surga tidak berani mengabaikan, dan terus menyempurnakan obat ajaib untuk menyembuhkan Su Yi. Di bawah malam yang sama. Kota Ding Api. Paviliun Tian Luo. Bayangan lampu berkedip-kedip, dan Nyonya Chengdi sedang duduk di meja sambil menulis dengan keras. Ini adalah laporan rahasia, setelah ditulis, itu akan dikirim ke pimpinan Paviliun Tian Luo di alam Changlan malam ini. Di belakang Xiao Jian, ada iblis yang melindunginya. Saat menulis kali ini, mata indah Nyonya Chengdi sedang kesurupan, dan dia ingat pemandangan mengerikan yang dia lihat hari ini. Hari ini di luar desa Kaoshi, Nyonya Chengdi juga datang, tetapi dia menyaksikan pertempuran secara rahasia. Karena itu, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pasukan besar iblis yang dikirim oleh 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan dihancurkan. Hanya dengan satu telapak tangan, ribuan kapal harta karun dan ribuan orang kuat semuanya musnah. Dan orang yang menembaknya adalah Dewa Iblis yang sangat kuat. Pada saat itu, Nyonya Chengdi yang bersembunyi di kegelapan benar-benar ketakutan dan hampir lumpuh. Mematahkan kepalanya, dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ada Dewa Iblis yang mengikuti cacat Xiao Jian. Setelah kembali ke Paviliun Tian Luo di kota Huoding, Nyonya Chengdi akhirnya mengerti mengapa Xiao Jian selalu begitu berani. Dan mengapa Anda tidak berani menempatkan 8 jalan besar perbatasan selatan di mata Anda. Dengan Dewa Iblis di sisinya, 8 tao besar dari perbatasan selatan berjumlah sama dengan kalkun dan anjing.
Untungnya, aku tidak pernah menyinggung perasaannya, kalau tidak. Memikirkan konsekuensi seperti itu, tubuh Ni Chengbi yang seputih salju dan bangga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Masalah ini harus dilaporkan kepada pimpinan sesegera mungkin, dan kamu tidak dapat lagi menanyakan dan memperhatikan berita Xiao Jian sesuka hati, jika tidak, kamu akan tidak menghormati Dewa Iblis. Mengambil napas dalam-dalam, Nyonya Chengbi bersiap untuk melanjutkan menulis. Tiba-tiba, dia melihat sesosok muncul di satu sisi. Itu adalah kera tinggi Zhangsu, dengan mata cerah, mengenakan jubah abu-abu, berdiri di sana dengan tenang, tetapi itu memberi orang rasa mati lemas. Bla bla bla. Kuas di tangan Nyonya Chengbi jatuh. Wajah cantiknya pucat dan penuh ketakutan. Yaitu Dewa Iblis itu. Tuanku berkata bahwa kamu adalah wanita pintar yang telah membantu tuanku, dan aku secara khusus memintaku untuk memberimu hadiah malam ini sebagai balasannya. Monyet kecil mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Kembali. Nyonya Chengbi tinggal sebentar. Monyet kecil itu tidak menjelaskan apa-apa, dan berkata, jika Anda bisa, tolong gunakan kekuatan Paviliun Tianluo untuk mengirim surat kepada 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan, dan katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di desa Kaoshi hari ini. Nyonya Chengbi berkata dengan cepat, tidak masalah, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengirim surat malam ini. Monyet kecil itu mengangguk dan berkata, terima kasih. Bagaimanapun, itu berbalik dan menghilang dari udara tipis. Butuh waktu lama bagi Nyonya Chengbi untuk secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya, matanya linglung. Jika dia tidak melihat cincin penyimpanan di atas meja, dia tidak bisa tidak curiga bahwa apa yang baru saja dia alami adalah mimpi. Beri aku kembali, karena aku tidak ingin berutang budi padaku, dan biarkan aku mengirim surat ke 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan untuk memperingatkan pihak lain. Nyonya Chengbi bergumam, untungnya, dari sudut pandang ini, Xiao Jian dan Lord Monster God tidak ingin mulai membunuh orang, jika tidak, 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan ditakdirkan untuk dipindahkan dari Changlan. Dunia. Ketika memikirkannya, dia mengambil cincin itu dan sangat ingin tahu tentang apa yang diberikan Xiao Jian sebagai balasannya. Sampai dia melihat harta karun di dalam cincin, Nyonya Chengbi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu adalah warisan. Warisan Dao yang khusus digunakan untuk membuktikan jalan dan menerobos dunia dan menginjakkan kaki di jalan keabadian. Dan Bu Chengbi adalah orang yang kuat yang telah menginjakkan kaki di jalan pendakian, dan memang tidak jauh dari negeri dongeng dakwah. Hadiah ini, baginya, hanyalah ciptaan tertinggi yang dia rindukan. Pada awalnya, saya hanya menjawab beberapa pertanyaannya dan memberitahu dia beberapa rahasia yang tidak dapat diklasifikasikan, tetapi dia benar-benar memberi saya hadiah yang bahkan tidak berani saya pikirkan. Nyonya Chengbi duduk di sana, hatinya naik turun. Desa Grass Creek. Di bawah malam yang sama. Aku namaku Yi. Klan Yi milikku telah menderita dari tangan jahat Tianxiang Yaoshan. Ini bagaimana ini mungkin? Yang Suanger membeku di sana, ekspresinya tidak pasti. Sebelumnya, Li Changqing telah mengatakan yang sebenarnya, tetapi untuk sementara waktu, Yang Suanger tidak dapat menerima semua ini. Tianxiang Yaoshan adalah salah satu penyebab utama penganiayaan terhadap keluarga Yi. Dan dia berlatih di Tianxiang Yaoshan. Kebenaran seperti itu tidak diragukan lagi terlalu kejam. Suanger, percaya atau tidak, kamu akan mengerti ketika kamu dan Xiao Jian pergi ke Tianxiang Yaoshan besok. Li Changqing berkata dengan hangat. Yang Suanger terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak percaya guru akan menyakiti saya. Li Changqing tercengang, lalu menghela nafas. Dia tahu bahwa sulit bagi Yang Suanger untuk menerima semua ini, tetapi dia percaya bahwa ketika kebenaran terungkap, Yang Suanger akan mengerti. Larut malam. Su Yi bangun dari meditasi, senyum masam muncul di bibirnya. Dia menghabiskan semua obat ajaib dan kristal abadi, tetapi hanya memperbaiki kurang dari 10% lukanya. Bahkan basis kultivasi hanya pulih sedikit. Su Yi juga tahu alasannya. Pertama, cedera yang dialami kali ini memang terlalu parah, dan tidak mungkin benar-benar pulih dalam waktu singkat.
Kedua, fondasi Shinto-nya terlalu kuat. Berubah ke dewa tingkat rendah lainnya di alam penciptaan, dengan obat-obatan ajaib dan kristal abadi, mereka bisa kembali ke keadaan puncaknya berkali-kali. Tapi bagi saya sendiri, itu adalah setetes di ember. Untungnya, saya akhirnya memulihkan beberapa kultivasi. Bahkan jika cederanya masih serius, selama mereka tidak melawan para dewa, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Sui diam-diam berkata. Sekarang, dia telah berada di alam para dewa, dan di dunia biru-biru ini, dia lebih jauh dari keluhan dan gejolak masa lalu. Ini juga memberinya cukup waktu dan kesabaran untuk memperbaiki cederanya sedikit dan memulihkan jalannya. Namun, itu tidak boleh ceroboh. Sui merenung, alam Changlan adalah salah satu dari 33 alam dari alam ilahi. Itu mengelilingi benua Dewa Api Selatan. Saat itu, di jalan untuk menarik bintang, musuh-musuh besar itu tidak bisa menghentikannya, jadi mereka akan melakukannya. Pasti tidak akan melepaskannya. Dan alam para dewa adalah wilayah mereka. Mereka tidak perlu melakukannya sendiri. Hanya dengan satu perintah, sebagian besar Taois di alam para dewa dapat melayani mereka dan mencari keberadaan mereka di seluruh dunia. Tindakan selanjutnya harus sederhana dan berubah menjadi identitas yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, Sui sedikit mengernyit. Selama periode waktu ini, ia menjadi lumpuh, tidak dapat mengubah penampilannya, dan tidak sedikit orang yang telah melihat penampilan aslinya. Jika musuh melakukan penyelidikan di alam Changlan, mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Sui tidak akan pernah meremehkan teror musuh-musuh besar itu di kehidupan sebelumnya, dia tidak perlu memikirkannya, bahkan jika dia menghancurkan semua petunjuk sekarang, sudah terlambat. Sepertinya sebelum musuh besar itu ditemukan, kita harus meninggalkan alam Changlan secepat mungkin. Sui membuat keputusan. Namun, sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Suara mendesing. Sui membalik telapak tangannya, menyingkirkan tungku perbaikan langit, dan berkata, "Monyet kecil, pergi ke Gunung Mowu bersamaku." Monyet kecil itu sudah kembali, dan dia langsung setuju setelah mendengar kata-kata itu. Tidak jauh dari fajar. Di bawah kepemimpinan Little Monkey, Dewa Iblis dengan kekuatan tempur yang cukup untuk melawan dewa-dewa atas, Sui mencapai kedalaman Gunung Mowu hanya dalam beberapa saat. Malam gelap dan 4 ladang kosong. Bulan purnama ungu bulat menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan ungu seperti mimpi. Biasanya saat ini adalah waktu paling aktif para monster di Gunung Mowu, dan mereka semua akan memanfaatkan malam untuk menelan esensi bulan ungu. Tetapi ketika monyet kecil itu menyebarkan aura Dewa Iblis, Gunung Mowu menjadi sangat sunyi. Semua monster sangat ketakutan sehingga mereka mundur ke sarang mereka dan tidak berani muncul. Itu di sini. Sui datang ke area di mana energi pedang berdarah muncul. Hanya malam ini, energi pedang berdarah tidak muncul. Tapi itu tidak bisa membantu Sui. Hari ini, meskipun dia belum banyak pulih, dia dapat dengan mudah mengambil semua ingatan generasi keempat Yi Daoxuan. Energi pedang berdarah itu memang ditulis oleh Yi Daoxuan, dan itu terkait dengan alam rahasia yang ditinggalkan Yi Daoxuan selama hidupnya. Setelah masuk alam dewa, saya selalu dimarahi. Dulu saya hanya menulis tentang berkelahi dan membunuh, dan saya dimarahi. Sekarang saya dimarahi karena menulis tentang generasi keempat, yang membuat saya besar kepala. Gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan dengan sabar. Setiap novel memiliki klimaks dan bayangan, dan terungkapnya plot klimaks juga diaspal dengan berbagai petunjuk. Saya menulis pura-pura menamparkan muka. Banyak sepatu anak-anak suka menontonnya, tetapi mereka yang suka menonton plot memarahi Bibisu karena berpura-pura kuat setiap hari, dan plotnya tidak maju sama sekali. Saya menulis plotnya, dan saya dimarahi karena terlalu encer, dan tidak ada yang perlu ditonton. Abadi pertama telah menulis ke tahap selanjutnya. Berbagai petunjuk terjalin, dan semakin sulit untuk ditulis. Saudara-saudara yang dapat mengikuti buku dan mengejar hadiah pasti penggemar sejati. Alasan mengapa saya mengeluh pasti karena saya tidak melihat apa yang ingin saya lihat. Ikan mas akan berusaha keras. Mengapa saya ingin menjelaskannya hari ini?
karena klimaks asli dari alam Changlan akan dipentaskan di Tianxiang Yaoshan, dan monyet kecil dan Tungku Tianmen juga akan muncul pada waktu itu, menghabiskan banyak uang. Namun, saya memang dipengaruhi oleh beberapa keluhan akhir-akhir ini, kemunculan monyet kecil dan tungku pendamaian terlebih dahulu juga berdampak pada plot selanjutnya, saya harus menyesuaikan kembali pemikiran saya dan menyusun kembali plot baru. Mulai sekarang, tidak akan seperti ini lagi. Saya menulis hati saya, ikan mas akan mengikuti idenya sendiri, dan akan mencoba yang terbaik untuk menulis cerita yang lebih seru. Obrolan di atas gratis. Tertawa. Di ujung jari Suyi, cahaya pedang yang menyilaukan muncul, dan saat ujung jari membuat sketsa di kehampaan, cahaya pedang menggambar peta pedang yang aneh dan misterius seperti tinta. Ketika peta pedang dipadatkan dan dibentuk, kekosongan di kejauhan runtuh diam-diam, dan sepotong kekuatan ruang waktu menyembur keluar. Kekuatan waktu dan ruang seperti pusaran, dan altar Tao kuno perlahan muncul dari kedalaman pusaran. Ledakan. Di altar Tao, pedang Qi berwarna darah meledak. Suyi mengangkat tangannya dan melambai. Gambar pedang yang digariskan oleh ujung jari terbang ke udara, menghalangi energi pedang dewa. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Peta pedang tampaknya menjadi hidup, terus-menerus menyerap kekuatan energi pedang berwarna darah, sementara peta pedang itu sendiri terus tumbuh lebih besar, dan segera berubah menjadi area Zhangsu. Berjalan. Suyi mengambil monyet kecil itu dan menginjakkan kaki di peta pedang. Segera, Jiantu perlahan tenggelam, membawa mereka berdua ke altar kuno. Itu menghilang dalam sekejap. Anginnya ringan dan awannya ringan, dan gunung-gunung dan sungai-sungainya luas. Di salah satu gunung besar itu, ada berbagai bangunan kuno yang dibangun. Di puncak gunung, Sensi 1000 pohon, Ruixia 10.000 jalan, aura ilahi turun seperti air terjun. Ada mata air terbang dan air terjun di gunung, pinus dan cemara yang selalu hijau. Selain bangunan kuno itu, ada juga kebun obat, dojo, menara lonceng dan sebagainya. Itu seperti tanah murni di luar dunia, kediaman para dewa. Ini adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Yi Daoxuan. Namanya adalah dunia pedang minum es. Pada saat ini, Suyi dan monyet kecil sedang menaiki tangga di sepanjang jalur batu biru di pegunungan. Ada obat-obatan ajaib di mana-mana di sepanjang jalan, beberapa berakar di celah-celah batu, dan beberapa tumbuh di antara pohon-pohon kuno, semuanya penuh dengan kecemerlangan ilahi, dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Menyesap saja sudah menyegarkan. Guru, di mana ini? Monyet kecil itu terkejut. Dunia rahasia yang tersisa di kehidupanku sebelumnya. Suyi berkata dengan santai, ini adalah tempat perlindungan yang khusus disiapkan untuk keturunannya. Jika orang luar tidak memahami metode rahasia untuk memasuki tempat ini, bahkan Lord of God tidak bisa masuk. Dengan mengatakan itu, Suyi berjalan menuju lereng gunung dengan akrab. Ada kebun obat di sini, yang ukurannya 10 mu, di mana ratusan tanaman obat tumbuh. Kebanyakan eliksir. Tetapi ada juga beberapa obat ajaib yang benar. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, Suyi mengambil semua obat ajaib. Setelah itu, Suyi mengajak monyet kecil itu untuk nongkrong di tempat lain. Ada bangunan sutra Tibet, yang menampung puluhan ribu karya klasik, yang semuanya merupakan warisan praktik yang dikumpulkan oleh Yi Daoxuan semasa hidupnya. Seperti lautan asap. Bangunan untuk kitab suci Tibet seperti itu sudah cukup untuk bersaing dengan kekuatan warisan dari beberapa garis keturunan Tao top di dunia. Jika para dewa datang, saya takut mereka akan mengeluarkan air liur dan menjadi gila. Tapi sekarang, klasik Dao ini yang cukup untuk mengejutkan langit semuanya berdebu di sana, dan tidak ada yang membacanya untuk waktu yang sangat lama. Selain gedung koleksi sutra, ada juga ruang latihan untuk budidaya, rumah gua untuk jalan tempering, aula untuk alat pemurnian, ruang untuk alkimia, dan sebagainya. Monyet kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan kagum lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka berdiri di ruang alkimia, dan ada kuali perunggu untuk memurnikan obat. Masih ada pot eliksir yang sudah lama disegel di kuali, dilihat dari penampilannya, itu adalah eliksir teratas. Di sudut tungku alkimia,
ada labu kuning yang tergantung. Sui melangkah maju, melepas labu, membuka tutupnya, dan tiba-tiba aroma obat yang menyegarkan memenuhi udara. Di dalam labu ada 9 pil ilahi. Sayangnya, itu hanya dewa ciptaan. Sui menghela nafas. Yi Daoxuan telah mengalami banyak pasang surut dalam hidupnya, dan hidupnya bergejolak, bahkan setelah menjadi dewa, dia selalu berada dalam situasi putus asa. Obat-obatan ajaib langka yang dia kumpulkan semuanya digunakan dalam perjalanan untuk melarikan diri, dan tidak banyak yang tersisa sama sekali. Sedemikian rupa sehingga di tempat perlindungan ini dia mempersiapkan keturunannya, dia tidak bisa melihat obat ajaib yang langka. Akhirnya, Sui membawa monyet kecil itu ke puncak gunung. Hanya ada satu altar yang berdiri sendiri di sini. Di altar, ada kotak pedang berwarna darah. Kotak pedang itu sangat tua, tetapi kilaunya semerah matahari terbenam di cakrawala, dan pedih seperti darah. Gentang. Ketika Sui datang, kotak pedang tiba-tiba membunyikan nyanyian pedang, bergema di langit. Tubuh monyet kecil itu diam-diam tegang, energi pedang yang mengerikan. Meskipun pedang ini disegel di dalam kotak, energi pembunuhannya masih mendebarkan. Sui menekankan tangan pada kotak pedang berdarah itu. Tiba-tiba, kotak pedang itu sunyi, seperti binatang buas yang dijinakkan. Minum es seumur hidup, sulit untuk mendinginkan dan menghangatkan darah. Nama pedang ini disebut Yinbing. Sui berkata dengan lembut, itu adalah pedang yang saya gunakan dalam kehidupan saya sebelumnya sebelum saya menyadari alam Tao. Tidak ada gunanya membunuh musuh. Saya meminum darah dewa-dewa saya dan menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Segel di sini dan mengubahnya menjadi artefak kota dari dunia rahasia ini. Dengan pedang ini, itu sudah cukup untuk memberkati keturunan klan. Ki pedang berwarna darah yang Gunung Mowu akan muncul sesekali berasal dari pedang darah peminum es yang disegel di dalam kotak pedang. Dengan jentikan telapak tangan Sui, kotak pedang berwarna darah itu tiba-tiba menyusut berkali-kali, berubah menjadi seukuran ibu jari, dan jatuh ke telapak tangan Sui. Puan, karena alam rahasia ini disediakan untuk keturunan Anda, mengapa Anda tidak melihat mereka berlindung di sini? Monyet kecil itu bingung. Sui terdiam sejenak, lalu berkata, hanya keturunan yang telah membangkitkan bakat urat pedang Jiu Qiao yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini. Ini bukan penyaringan dan penilaian keturunan klan. Sebaliknya, itu adalah keharusan. Yi Daoxuan memiliki terlalu banyak musuh besar sebelum kematiannya. Semakin banyak harta yang dia tinggalkan untuk keturunan klan, semakin dia akan membahayakan keturunan klan. Sebaliknya, lebih baik memutuskan hubungan antara dirinya dan keturunan klan, dan membiarkan mereka tetap anonim di alam Changlan, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan aman dan tidak menjadi sasaran musuh besar itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yi Daoxuan memilih untuk memindahkan keturunan klan tersebut ke alam Changlan. Dapat digambarkan sebagai niat baik. Adapun bakat kapal pedang 9 lubang, itu sangat istimewa. Selama itu terbangun, itu pasti akan ditemukan oleh musuh-musuh besar itu. Justru karena inilah Yi Daoxuan mengatur dunia rahasia seperti itu, sehingga keturunan yang membangunkan Vena Pedang 9 Bukaan tidak hanya dapat menghindari bencana di sini, tetapi juga menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Sayangnya, Yi Daoxuan mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dalam ratusan ribu tahun setelah reinkarnasinya, keturunan klannya semua akan layu dan binasa satu demi satu di tengah pasang surut dunia. Sejauh ini, belum ada yang membangkitkan bakat Vena Pedang 9 Lubang. Kalau tidak, saya khawatir saya sudah memiliki kesempatan untuk memasuki dunia pedang peminum es ini. Namun, Aling memiliki kesempatan untuk membangkitkan bakat Jiu Qiao Sword Vein. Hati Sui tergerak. Dia ingat adegan belum lama ini, ketika Aling menerobos dunia dan menginjakkan kaki di jalan Suandao. Puan, mengapa Anda memilih untuk mengatur keturunan Anda di alam Changlan di kehidupan Anda sebelumnya? Monyet kecil itu bertanya lagi. Dulu, dunia ini tunduk pada pengaruh aturan Zhou, dan tidak ada cara ilahi sama sekali. Untuk alasan ini, para dewa juga enggan datang ke dunia ini, melihat dunia ini sebagai tanah tandus orang barbar. Selain itu, jika para dewa secara paksa datang ke dunia ini,
mereka akan dibatasi dan diserang balik oleh aturan Zhou. Suyi berkata, pada awalnya, saya mengatur keturunan klan karena alasan ini. Sayangnya, waktu telah berubah, alam Changlan telah mengalami banyak perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan telah lama menjadi berbeda dari masa lalu. Ini benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Di dunia Changlan ini, aturan Zhou telah mengalami perubahan drastis, paling cocok untuk budidaya pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan iblis, dan itu adalah yang paling tidak menguntungkan bagi biksu manusia. Biksu manusia berkultivasi di sini, tidak hanya mereka lambat memasuki negara itu, tetapi bahaya yang mereka hadapi ketika melintasi bencana dan membuktikan Tao juga 100 kali lebih menakutkan daripada iblis. Hampir 9 kematian. Terutama setelah menginjakkan kaki di jalan keabadian, para pembudidaya umat manusia bahkan tidak berani untuk terus mencari Dao, karena hampir tidak ada harapan untuk berhasil saat melintasi bencana. Ini juga merupakan alasan inti penurunan kekuatan kultivasi ras manusia, dan juga menurunkan ras manusia ke kelompok etnis terendah di dunia Changlan. Keluarga Yi mengalami kemunduran dalam perubahan drastis ini, dan mati di bawah pengepungan dan pukulan kekuatan iblis. Sampai sekarang, hanya saudara perempuan yang Suanger dan Aling yang masih hidup. Ayo pergi. Suyi berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia sudah memiliki ide bagus di hatinya, dan berencana untuk menempatkan penduduk desa Kaoshi, bersama dengan yang Suanger dan Aling, di dunia pedang minum es untuk berlatih kultivasi. Dan dengan pedang darah peminum es, Suyi dapat sepenuhnya menyingkirkan dunia pedang peminum es dan membawanya bersamanya. Dalam analisis terakhir, alam pedang peminum es hanyalah alam rahasia, yang telah lama disempurnakan oleh Yi Daoxuan dan menyebut dirinya surga dan bumi. Puan, di dalam hatimu, apakah ada perbedaan antara ras bangsawan dan ras rendahan? Dalam perjalanan, monyet kecil itu mau tidak mau bertanya. Ia telah belajar tentang hal-hal di dunia Changlan, dan mengetahui bahwa umat manusia berada dalam situasi yang paling tragis, dan telah diperbudak dan dikendalikan oleh setan sepanjang tahun. Seperti ikan di talenan, Anda bisa mengambilnya atau mengambilnya. Di mata saya, hanya ada musuh, bukan kelompok etnis. Suyi berkata tanpa ragu, semuanya memiliki roh, ada yang lahir tinggi di atas langit, seperti bintang di langit, dan ada yang rendah hati seperti rumput, tetapi rumput juga dapat memiliki kekuatan untuk menebang bintang di langit. Inilah arti dari latihan. Di jalan kultivasi, apa perbedaan antara suku, perbedaan antara yang mulia dan yang rendah, dan pada akhirnya persaingan masih menjadi kekuatan jalan masing-masing. Monyet kecil itu tidak bisa tidak berkata, tetapi di dunia biru dan biru ini, para pembudidaya ras manusia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit sama sekali, jadi bagaimana mereka dapat mengubah situasi mereka sendiri? Suyi tertawa, kamu harus mengawasi pemandangan. Jangan lupa bahwa sejak ratusan ribu tahun yang lalu, tidak ada dewa yang bisa lahir di dunia ini. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada yang bisa memutuskan. Jika suatu hari, ketika terserah saya untuk menentukan dunia, saya hanya perlu memikirkannya, dan semua aturan dan tatanan dunia Changlan akan berubah dengannya, kan? Monyet kecil itu tertegun sejenak, lalu mengangguk tanpa sadar. Memang, Vientiane berubah, dunia naik turun, dan dunia berubah. Siapa yang berani mengatakan bahwa biksu ras manusia di dunia Changlan tidak akan dapat berbalik di masa depan? Ketika dia meninggalkan alam pedang minum es, langit sudah cerah, dan 3 matahari emas menggantung tinggi di atas 9 langit, bersinar terang di dunia. Ketika Suyi dan monyet kecil kembali bersama, mereka melihat seorang pria berjubah putih berdiri di luar desa Kaoshi. Desir. Pria berjubah putih itu berbalik dan menatap Suyi, lalu menatap monyet kecil di samping Suyi. Saya Kailei, Ryousen, dari Kingu Divine Court, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dunia Changlan Realm. Saya telah menunggu Anda di sini untuk waktu yang lama. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.